Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa yang dia rindukan setelah kepergianmu. Cie, emangnya kamu pergi kemana? Kamu sok-sokan pergi deh. Nanti kalau kangen gimana? Ya kalau kangen ya nasib ya. Oke, karena ini genre reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Karena kita ingin ngecek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu buat kamu ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Oke, udah kita langsung mulai. Yang dia rindukan setelah kepergianmu. Aku ngerasa banyak dari mereka kayaknya masih berharap ya sama kamu, terutama kalau kamu feminin. Yang dia rindukan setelah kepergianmu. Oh ya, geng, sorry ya, ini tuh masih hujan, tapi aku tetap lanjut bikin video. Nggak apa-apa ya, semoga sih nggak terlalu berisik ya. Jadi agak sorry aja kalau misalnya sedikit berisik ya. Nah, di sini apa yang dia rindukan setelah kepergianmu? Aku lihat banyak mereka yang kayak masih berharap sama kamu, masih berharap, masih kayak kagum atau uh, ya apa ya, kayak terpesona, masih kagum gitu loh sama kamu, masih gimana gitu ngeliat sosok kamu ya. Cuma kamunya baik yang udah cuek, terutama kalau kamu feminin. Iya. Dan entah gimana ya, mungkin dia sering kalau lagi butuh seseorang terus cari kamu, butuh nasihat atau masukan. Nah, dia tuh kangen juga masa-masa itu dimana kata-kata kamu atau omongan-omongan kamu itu yang bijak-bijak itu mungkin bikin dia tuh jadi lebih tenang. Ketika dia butuh seseorang buat tempat sharing kamu ada, kamu mau dengerin, kamu kasih masukan, insight. Nah, dia kangen itu. Mungkin kangen di saat kalian ngobrol atau cerita gitu ya, apapun jadi kayak tempat sharing. Yang dia rindukan setelah kepergianmu apa ya? Apa dia pernah menyakiti kamu ya? Kayaknya sih. Mungkin salah satu dari kalian pernah ngerasa kayak terkekang ya, atau ada yang posesif, kamu atau dia mungkin posesif. Jadi kayak diatur-atur, dikekang. Jadi tuh dia kangen kayak kamu yang dulu suka ngatur-ngatur dia. Jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, dia tuh kayak kangen diperhatiin gitu loh. Ngerti kan? Iya. Nah, ini juga kamu tuh kayak tempat dia bertanya, kayak one call away. Dia mau tahu apapun, dia mau tanya apapun, dia bisa tanya kamu. Kayak kamu tahu apa aja atau kamu tahu segala hal juga. Mungkin ya. Atau kamu sama dia mungkin pernah ada di momen atau di masa apa ya, happy, masa kejayaan atau masa apa gitu ya. Jadi kayak dia rindu masa-masa itu. Mungkin kamu sama dia pernah di masa-masa iya kejayaan, ngerti ya, masa kejayaan tuh kayak mungkin kalian lagi happy, terus lagi punya finansialnya bagus mungkin ya, itu di titik puncak gitu mungkin ya. Jadi dia ya kangen masa-masa itu, kalian sama-sama happy, masa-masa kejayaan. Semoga kalian paham maksud aku. Ya dia kangen juga pas kamu sama dia sedekat itu, masa-masa kalian bersama bareng sedekat itu, seperti tidak ada batasan di antara kalian. Masa-masa dimana dia fokusnya sama kamu aja dan kamu fokusnya sama dia aja. Aku ngerti. Di masa-masa kayak kamu sama dia tuh lagi kayak apa ya, kayak ada physical attraction, atau kalau kamu sama dia yang pernah kayak ada sexual attraction atau having sex. Nah, dia kangen masa-masa itu ya. Kayak you and her, you and him, kayak ya kalian gitulah pokoknya ya, HS, having sex bersama. Di sini kamu bisa lihat sendiri. Ini di sini ada kartunya loh. Bukan aku yang otak mesum, tapi memang di sini ada kartunya. Kemudian dia kayak seperti berpelukan, bercumbu gitu ya.
kalian pasti ketawa. Ya udah ya, sesekali ya, nggak usah sering-sering, sesekali aja kita bahas yang kayak gitu. Ngerti ya, pokoknya di mana kamu sama dia berduaan deh ya, nggak tahu ngapain, pokoknya berduaan. Aku nggak ikutan pokoknya ya. Di sini memang ya dia masih suka kepikiran kamu saat-saat yang dia kangen, rindu, dia kepikiran kamu. Ada yang masih berharapkan sama kamu. Jadi kayak mereka masih berpikir kamu itu tujuannya dia. Kayak misalnya, ini dia lagi fokus nih ke karir, ke pekerjaannya dia. Suatu saat di saat dia udah sukses atau berhasil, dia bakal cari kamu. Kamu itu tujuannya, tujuan akhirnya. Dia bakalan tertuju ke kamu gitu ya. Atau mungkin ada juga yang ngerasa kamu itu sebagai motivasi dari dia mencapai mimpi-mimpinya gitu. Dia termotivasi, terinspirasi mungkin karena kamu juga. Iya, mungkin kamu alasan buat dia mengejar mimpi-mimpinya. Cie. Ngefly deh ya, terbang dibilang kayak gitu. Di sini juga ada sih yang apa ya, energi third party ya, kayak cinta segitiga. Mungkin dia pernah ya, seandainya dia udah punya pasangan, dia pernah ada di momen kayak dia ngumpet-ngumpet gitu loh dari pasangannya buat cuma deket sama kamu, buat deket atau punya hubungan sama kamu. Dia kangen masa-masa itu, kayak apa sih, sembunyi-sembunyi gitu dari pasangannya cuma buat deket sama kamu. Atau bisa juga kamu udah punya pasangan, jadi dia kangen di mana masa-masa ya dia ngumpet-ngumpet dari pasangan kamu, mungkin kalian berhubungan ya. Dia sering merenung sih tentang kamu. Dia sering merenung. Dia ngerasa hampa, kosong pas kamu pergi. Aku ngerasanya banyak, dia tuh kayak ini ya, kayak sempet yang cari-cari kamu. Entah kamu menghilang, kan kamu pergi nih, entah kamu menghilang dari hidup dia, entah kamu pergi, entah sengaja atau memang enggak. Ya dia sempat cari-cari kamu atau pengen tahu kabarnya kamu. Kayak gimana kabarnya kamu? Di sini kelihatan sih kamu atau dia memang menjauh. Tapi energinya dia ini kayak belum bisa lepas sama kamu, masih terikat, masih ketarik, kayak ada magnet gitu ya, tarik menarik di antara kalian. Dia ngerasa mungkin ya dia dekat sama beberapa orang atau dia ketemu beberapa orang, tapi entah gimana kayak dia tetap nyari kamu atau kamu yang beda mungkin menurut dia kali ya. Pokoknya dia kayak nggak tertarik sama orang-orang itu yang dekat sama dia gitu. Dan di sini mungkin ya kamu suka bantu atau nolong dia ya. Nggak usah bantu materi sih, bantu apapun lah. Aku ngelihatnya kamu ya suka bantuin dia. Jadi kayak dewa penolong atau dewi penolong gitu ya. Mungkin dia pernah punya masalah atau ketika dia ada masalah terus kamu nggak ada. Jadi kayak ya rindu gitu, kangen. Ya nggak sih? Nah, aku lihat di sini kamu di saat dia lagi negatif, di saat dia kayak lagi feeling anxiety, negatif, gak enak gitu ya keadaannya, kamu tuh bisa bantu dia, bisa bikin tenangin dia jadi tenang karena ada kamu. Kau bisa bantu menenangkan emosionalnya, hal-hal negatif, kau bantu dia melepaskan hal-hal negatif itu. Dan dia kangen di saat dia ini apa, kayak ada conversation atau ya kalian ngobrol atau komunikasi lah gitu ya di antara kalian. Entah komunikasi ya face to face, entah komunikasi by chat atau by phone ya, dia kangen masa-masa kayak gitu. Atau kalian pernah sleep call gitu ya sampai tengah malam, mungkin dia juga kangen ya. Kayak cerita ke kiri, ke kanan, ke barat, ke timur gitu ya, apa aja diceritain ya. Yang dia rindukan setelah kepergianmu. Kamu tuh suka kayak memuji-muji dia gitu ya kayaknya. Memuji tuh apa ya maksudnya? Memuji kayak kamu tuh suka bagus-bagusin dia, kayak suka ya misalnya dia ngelakuin sesuatu ya,
terus kamu kayak hebat kamu tuh kayak gini kayak gitu. Di saat dia mungkin mencapai atau ada achievement ya di dalam hidupnya, terus kamu yang selalu ada, kamu yang kasih support dia, atau setelah dia dapat pencapaian kamu kayak puji dia hebat, dia keren, dia apalah. Nah, dia kangen masa-masa itu. Jadi mungkin di saat dia mencapai sesuatu terus kamu nggak ada, kayak seandainya ada kamu kan kayak seru, bisa diajak cerita gitu ya, sharing good news, atau bisa diajak sharing happiness gitu ya, kayak ada celebration atau apa ketika dia mencapai sesuatu yang baik di dalam hidupnya ya. Kamu tulus apa adanya. Iya, ya mungkin dia diketemukan sama orang-orang yang memang gak setulus itu ya. Aku ini ngomongnya kayak kepotong-potong, tau gak sih, kayak keputus-putus dari tadi, ada jeda. Soalnya aku lagi flu, sorry ya. Jadi kayak gak enak gitu loh hidungnya. Nah, dia mungkin ketemu sama orang-orang tuh yang kayak gak tulus, gak setulus kamu. Jadi dia ngerasa tuh kamu tulus. Kamu apa-apa tuh pakai hati. Kamu lakuin sesuatu, kamu kasih dia sesuatu tuh pakai hati. Ya wajar sih kalau kamu cinta kan ya pakai hati, ya nggak sih. Kalau orang yang nggak pakai hati mungkin ya karena cuma temenan biasa, nggak kenal atau nggak sedekat itu, cuma dia terlalu baper jadi dia nganggep kamu tuh setulus itu sama dia dibandingin orang-orang yang lain gitu ya. Mungkin kamu sabar atau pernah ada di momen kayak kamu nungguin dia, entah kamu nunggu dia buat serius dalam hubungan ini, entah kamu yang selalu sabar kayak mau nunggu dia buat berubah atau apa. Mungkin kamu sabar ya, mungkin kamu pernah nunggu dia, atau pernah ada di momen kayak kamu nunggu dia buat serius sama kamu, atau nunggu dia kayak buat nunggu dia berubah gitu ya, jadi lebih baik. Dia akan masa-masa itu kamu yang ada gitu di dalam setiap proses, di dalam setiap dia bertransformasi dan merubah diri gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya dia kangen gitu, kamu selalu nungguin dia, selalu ada buat dia, available, dan kamu selalu mau nungguin dia berubah jadi lebih baik. Yang tadinya mungkin dia negatif atau buruk, tapi kamu mau gitu loh nerima dia apa adanya dan mau nungguin dia berubah. Nggak semua orang loh mau nungguin berubah, ya nggak. Kamu juga kadang orangnya ini mau action, bertindak. Ya misalnya ya, anggaplah dia butuh sesuatu, dia minta tolong sama orang, paling orang cuma ya udah oke, entar gitu. Tapi kalau kamu beda, kamu langsung action, kamu langsung dilakuin. Jadi dia kangen kayak seandainya ada kamu pasti kamu langsung gini nih, itu lakuin ini buat dia. Nyaman, dia ngerasa nyaman sama kamu, ngerasa ya kamu orang yang bikin dia nyaman sama kamu, atau ya cuma sama kamu mungkin dia ngerasa nyaman, sama orang lain mungkin nggak senyaman itu. Ya bisa jadi misalnya dia dekat sama orang lain, dia nggak begitu nyaman sama orang lain, dia nggak bisa yang seterbuka itu sama orang lain. Tapi sama kamu dia bisa jadi diri sendiri, dia nyaman jadi dirinya sendiri tanpa harus nutupin sesuatu, tanpa harus merubah diri. Yes, di situ ada kenyamanan ya. Mungkin kamu juga bantu dia dalam hal spiritualitas, atau mungkin kamu lebih spiritual, atau kamu lebih paham soal agama, atau soal self love, atau soal mencintai diri sendiri. Ya dia kangen, mungkin kamu mengajarkan dia sesuatu di sana tentang spiritual atau tentang mencintai diri sendiri gitu. Kamu mengajarkan dia, dan ya mungkin ada hasilnya, dia mungkin jadi lebih spiritual, atau dia paham soal agama, bisa jadi, ya kan. Yang dia rindukan dari kamu, nggak tahu ya, mungkin dia tipe-tipe orang yang apa ya, yang ini loh, pekerja keras. Tapi entah gimana alasan dia bekerja itu ya, mungkin karena kamu. Misal dia bekerja keras untuk bisa nabung supaya bisa nikah sama kamu, tapi setelah dia putus dari kamu nggak ada alasan lagi dia buat bekerja keras.
nggak ada alasan lagi dia buat nabungnya buat apa gitu. Jadi kayak nggak ada inspirasi atau motivasi, nggak ada alasan lagi dia buat melakukan sesuatu yang tadinya alasannya karena kamu, ya setelah itu udah nggak ada lagi gitu. Kamu juga mungkin memberikan energi yang baik buat dia, good energy. Mungkin kamu orangnya positif, ya energinya baik, bagus, ya dia dekat sama kamu, ya pasti ya ini juga apa sih, ketularan energi positif kamu. Iya, menurut aku sih gitu ya. Membawa pengaruh, maksudnya mungkin ya kamu secara nggak langsung memberikan dia pengaruh positif juga, hal positif, energi yang bagus, energi yang positif, vibrasi yang positif. Dia kangen atau rindu sama kamu nih kebanyakan di saat-saat malam hari ya, di jam-jam waktu Indonesia bagian galau, di saat dia lagi ngerasa kesepian atau sendirian di malam hari, ya dia kangen sih sama kamu tuh. Overthinking, di jam-jam overthinking. Nah, yang dia rindukan, mungkin kalian pernah pergi ke suatu tempat, pergi hangout, atau mungkin ke suatu tempat yang spesial, kamu sama dia aja yang tahu, atau suatu tempat di mana mungkin kalian pernah ngobrolin apa ya, menurut dia sih mungkin itu spesial. Ya jadi dia kangen itu, momen-momen dimana kamu sama dia bareng-bareng, atau ke suatu tempat bersama, yang kayak dia tuh nggak bisa lupain, atau menurut dia itu sweet or special di antara kalian. Kamu tuh selalu ini ya, kayaknya punya inisiatif. Di saat dia butuh sesuatu, dia nggak perlu ngomong sama kamu, kamu ada. Kamu langsung nanya kayak dia butuh apa, dia perlu apa, kamu ada, kamu bantuin. Seikhlas itu. Nah, dia kangen itu juga. Kamu perhatian, tanpa diminta perhatian kamu perhatian, ya sama yang tadi aku bilang sebelumnya. Tanpa dia minta, kamu perhatian. Kalau dia lagi nggak jelas, kamu paham, kamu tahu, kamu ngerti. Ya mungkin kamu doang yang bisa ngertiin dia. Apalagi kalau dia orangnya egonya tinggi, gengsian. Tapi kamu mau gitu yang apa ya, bisa menurunkan egonya dia, atau kamu bikin apa ya, di saat dia memang orangnya gengsian, tapi kamu mau gitu ya, yang nyamperin dia duluan tanpa harus dia mendekat ke kamu duluan. Kamu juga bisa ngasih kekuatan di saat dia butuh seseorang. Di sampingnya kamu bisa kasih dia kekuatan. Di saat orang-orang gak ada gitu buat dia, ya kamu ada buat dia. Kamu satu-satunya gitu yang ada buat dia. Ini sebenarnya kamu sayang atau bodoh? maaf ya, bercanda, sayang. Jangan baper. Habis kamu baik banget gitu loh kan. Baik sama bodoh kan soalnya beda tipis kan, kata orang-orang. Ya, yang dia rindukan setelah kepergianmu, kamu perhatian, care. Perhatian kamunya itu tuh detail gitu loh. Every single part of him or her ya. Jadi kayak kamu tahu banget detail tentang dia. Misalnya dia yang tadi aku bilang, dia nggak usah ngomong, kamu cuma perlu lihat sosial medianya dia ngomong mau apa, kamu langsung bawain sesuatu buat dia tanpa dia harus minta. That's amazing menurut aku, ya nggak sih? Dia nggak usah repot-repot nyari atau beli atau minta sesuatu dari kamu, tapi kamu udah membawakan, menyuguhkan dia sesuatu tanpa dia harus ngomong. Itu kan kayak wow, seseorang pasti ngerasa spesial kalau digituin, bener gak? Misalnya dia seseorang yang aktif di sosial media, dia sering ngeposting atau nge-share sesuatu, misalnya kamu like atau komen atau replay, tapi pas kamu pergi dia gak ada tuh momen-momen yang kayak di replay sama seseorang, dikomenin sama seseorang, ngerasa diperhatiin, kayak udah gak ada yang peduli sama dia, kayak gitu. Atau mungkin gini, ya dia kangen. Dulu kan misalnya kamu sekepo itu sama dia, sering stalking atau sering memperhatikan sosial medianya dia. Setelah kamu pergi ya, dia nggak ada lagi yang kepoin dia, nggak ada lagi yang stalking. Dia kangen mungkin masa-masa itu. Kamu selalu update apapun yang dia share dan dia posting di sosial media gitu ya. Kamu juga kepo. Entah kenapa kamu kepo, dia malah rindu masa-masa itu ya.
Ya yang tadi sih, kamu perhatian sama dia intinya. Kepo itu kan karena orang pengen tahu kan, ya kamu perhatian. Dia kangen masa-masa kamu tuh perhatian sama dia, care. Kamu tuh mungkin juga udah cukup dewasa ya, jiwanya tuh tenang, kalem. Misalnya ya, dia ketemu someone new, seseorang baru. Orang baru itu pecicilan, petakilan, atau apa sih? Ya ada kan orang-orang yang kayak gitulah, childish. Dia bandingin sama kamu. Kamu tipenya yang dewasa. Kamu tipenya yang santai, kalem. Ya beda jelas lah sama kamu. Ya kan? Ya itu, dia kangen. Jadi kayak, kalau kamu tuh nggak kayak gini ya, kamu tuh yang dewasa, kalem, pembawaannya tenang, menenangkan. Pas ketemu yang baru, beda jauh banget sama kamu. Ya pasti dia rindulah sama kamu. Seseorang yang jauh lebih baik, ya kan? Mungkin kamu orangnya berani ya. Siapa tahu dia orangnya penakut. Kamu pemberani. Kamu suka nge-push dia gitu loh, supaya dia lebih berani ngelakuin sesuatu. Atau kamu bisa, di saat dia takut, kamu yang maju, kamu yang available, kamu tuh jadi garda terdepan. Kayak dia kenapa-napa, kamu ya selalu ada di depan, maju yang paling depan. Kamu selalu available, selalu ada. Jadi kayak ya dia kangen di saat dia butuh atau dia takut akan sesuatu tuh kamu ada biasanya. Tapi ya setelah kau pergi udah nggak ada lagi deh tuh kamu, udah nggak ada lagi yang jadi penolongnya dia, pahlawannya dia, ya kan? Kamu sering jadi pahlawan kan? Aku tahu deh pasti. Pahlawan, Superman ya. Ya misalnya di saat dia ada masalah juga sama orang, kamu yang maju, kamu malah yang ribut, yang konflik sama orang itu jadinya. Bukannya dia, kamu malah yang ribut, berantem sama orang yang lagi punya masalah sama dia. Karena mungkin kamu orangnya ya ini, mau berkorban, mau berjuang buat seseorang yang kamu cinta, ya. Cie. Di saat dia lagi stres, kamu tuh tahu. Iya. Di saat dia lagi stres, kamu tahu, kamu tuh ya ada aja gitu yang kamu lakuin supaya dia nggak stres. Misalnya dia stres, terus kamu bawain makanan, kamu perhatian, beliin dia makanan, kamu baik-baikin dia. Misalnya dia lagi marah atau emosi, nah dia kangen tuh masa-masa kayak gitu, diperhatiin. Berarti dia haus akan perhatian mungkin ya. Mungkin kamu suka ingetin dia ya, misalnya ya, dia tuh misalnya punya sakit, atau anggaplah yang small case aja. Misalnya dia tipe-tipe yang makannya nggak teratur, kamu suka ingetin dia, jangan lupa makan, atau kamu suka beliin dia makanan, atau kamu suka ingetin, jangan lupa minum obat. Nah, dia kangen tuh masa-masa di saat dia kayak lagi butuh seseorang, dia sakit, mungkin dia pernah sakit, kamu pernah ngurusin dia, kamu pernah yang kayak effort banget, misalnya ke rumahnya, beliin dia apa, beliin dia obat, ajak ke rumah sakit, ya kamu apa sih, temenin dia ke dokter atau apa. Nah itu dia kangen masa-masa kayak gitu, dimana dia kayak lagi butuh seseorang, kamu tuh ada. Yes, dimana di saat dia lagi stres, banyak masalah, nggak bisa tidur, kamu juga ada. Kamu tuh kayak ini, tau gak sih, kayak apa sih, obat penawar, penawar apapun penyakitnya dia. Ya pokoknya gitu, di saat dia sakit, butuh seseorang, di saat dia stres, kamu ada di sampingnya dia. Gitu ya. Kamu mapan sih, banyak dari kalian yang mapan. Atau kalau nggak mapan ya seenggaknya kamu tuh baik soal keuangan. Misalnya ya, kalian lagi pergi atau belanja, shopping atau kemana, kamu mungkin suka beliin dia atau belanjain dia, atau suka bayarin dia. Ini contoh aja ya, ntar ada yang komen, aku nggak pernah dibayarin kak, aku nggak pernah nggak pernah kak dia ngeluarin uang buat aku, atau aku nggak pernah minta-minta. Enggak, ini tuh cuma contoh ya, nggak usah baper. Ya mungkin dia pernah ngebayarin kamu, pernah misalnya kamu pengen sesuatu dia beliin kamu gitu ya, dia mungkin kangen. Ya bisa aja kan dia kangen, pokoknya effort perjuangan atau pengorbanan kamu tuh dia kangen.
Dia tuh kalau lagi kangen sama kamu dia baper, ada yang sampai sedih banget, apalagi kalau dia lagi ngerasa kesepian atau feeling apa ya, lonely, hampa gitu, kayak nggak ada yang ngertiin dia gitu ya. Sedih banget ya kan, nggak ada yang apa ya, nggak ada satupun orang gitu yang ngerti dan ada buat dia. Pasti dia kangen banget sama kamu ya. Aku ngerasa kalian itu punya kesamaan, punya kemiripan. Misalnya kamu suka apa sih, olahraga volley, dia juga suka volley, tapi di saat misalnya kamu gak ada, ya dia mau main volley sama siapa. Itu contohnya ya, misalnya kamu suka olahraga badminton, dia juga suka badminton. Badminton kan biasanya dimainkan sama 2 orang. Di saat kamu gak ada, ya dia gak tahu mau main sama siapa, mau main badminton sama siapa ya. Nah di sini dia juga ngerasa energinya masih ketarik sama kamu, pikirannya tuh masih suka ke kamu terus. Tapi yang aku rasain juga dia udah nyerah sih sama kamu nih. Atau mungkin bisa jadi gini, di saat dia ada momen lah dia menyerah sama sesuatu hal, kamu menguatkan dia, kamu kasih kekuatan, kamu kasih semangat, kamu nge-push dia ya supaya dia bangkit, supaya ya kamu kasih support dia gitu. Pas dia lagi baper sedih juga kamu ada sih. Iya, pas dia lagi pengen deket sama kamu, kamu juga ada. Pas dia lagi kangen, kamu juga ada. Pas dia lagi apa ya, pengen dipeluk mungkin. Pas dia pengen dipeluk atau butuh pelukan, kamu ada. No, kamu bisa lihat ya, ini gambarnya tuh kan, lagi ngapain nih, lagi kissing ya kan, lagi bercumbu dan saling berpelukan kayak Teletubbies. Jadi ya gitu ya, pokoknya kamu ada deh. Dia kayak gimana juga kamu ada deh, intinya gitu ya. Emosi ya kan, kamu orangnya sabar tuh, mau nunggu menurut dia. Yang tadi sih sebenarnya ada, tapi ini kartunya mirip keluar lagi ya. Kamu tuh orangnya menarik deh kayaknya, menarik terus menurut dia, kayak apa ya, ada sex appeal, ngerti gak? Ketika seseorang lihat kamu, orang tuh kayak langsung tertarik, kayak ada magnet, dan orang tuh kayaknya pengen menyentuh kamu, pengen kenal sama kamu, pengen deket sama kamu. Nah itu kan kayak contoh seseorang yang punya aura bagus atau ada sex appeal. Jadi nggak ngerti gimana dia rindu sama kamu yang karakternya kayak gitu. Ya mungkin kamu keadaannya kayak gimana ya, dia tertarik aja gitu sama kamu. Kan ada ya, misalnya kita ngeliat seseorang kayak, dia biasa aja, nggak bikin gue kayak tertarik gitu sama dia. Tapi ada juga kan di saat kita ngeliat seseorang, gila dia cantik banget, pakai ini pakai itu, dia cantik, ganteng, ya kayaknya orang tertarik aja gitu. Nah di situ kamu tuh punya karisma di situ gitu, kamu punya karisma di situ, kayak orang gampang tertarik sama kamu. Atau mungkin ya dia ngeliat kamu tuh tertarik aja terus gitu. Ya tadi sex appeal itu yang maksud aku ya. Di sini kamu tuh baik ya, hatinya tuh tenang ya. Yang tadi mungkin dia ngerasa bisa gitu loh, tenang deket kamu suka nenangin dia nih. Di sini tuh aku lihat ya, mungkin kalau lagi misalnya kalian lagi ribut ya atau konflik, kamu tuh ya orangnya tenang, bijak, bukan yang sama-sama emosi gitu ya. Di sini enggak, kamu juga ada sisi misterius dan tertutup. Itu yang bikin dia tuh kayak penasaran sama kamu. Ya mungkin kamu orangnya nggak yang apa aja di share, apa aja di posting di sosial media, nggak tipe yang alay-alay gitu loh, ngerti gak? Kayak aku lebih suka orang yang kayak nggak terlalu terbuka, nggak terlalu posting apa aja gitu. Aku nggak terlalu suka orang yang alay, semuanya diposting, semuanya di share. Aku lebih suka ada orang tuh ada sisi-sisi tertutup dan misteriusnya. Nah kamu tuh kayak gitu, mungkin kamu ada sisi misterius tertutup, jadi suka kamu yang kayak gitu. Siapa tahu dia ketemu orang yang alay gitu apa aja di posting, jadi dia banding-bandingin kamu sama orang baru, bisa aja ya kan. Kalau dia orangnya suka makan, suka kulineran, dia kangen masa-masa dimana kalian kulineran bareng, makan bareng, kemana aja bareng, apa istilahnya, nyoba makanan bareng. Dia juga kangen kalian pergi ke suatu tempat buat nyobain tempat baru atau makanan baru gitu. Mungkin kamu nih tipenya setia ya, walaupun kamu bawel, cerewet,
tapi itu bermanfaat buat dia. Nah, dia juga kangenin kayak gitu, dan kamu tuh tipenya setia. Kamu tuh setia tuh maksudnya nggak yang pecicilan, nggak deket sama siapa aja, bukan yang sasimo sana sini mau gitu ya. Kamu setia. Terus aku lihat nah itu, apapun yang keluar dari mulut kamu tuh bermanfaat buat dia. Dia suka gitu loh sama kamu yang kayak gitu, perhatian, care. Maksudnya bawel dan cerewetnya tuh ya bermanfaat buat dia. Aku ngerasa di saat dia baper, di saat dia galau, mungkin kamu ini ya, aku nggak ngerti ya, dia tuh kayak sering butuh pelukan, kayak butuh seseorang. Kamu tuh mungkin ngertiin dia di saat dia kayak lagi butuh seseorang, butuh pelukan, butuh sandaran. Nah, kamu tuh ada. Kamu yang nice, friendly, ramah. Dia lagi kesel, marah atau apa, kamu tetap ya ini, tetap ramah, tetap murah senyum gitu sama dia. Dia keadaan apapun ya kamu terima aja. Dan kamu tuh orangnya manis, sweet. Mungkin kamu apapun yang kamu omongin, yang keluar dari mulut kamu tuh manis, baik gitu ya. Ya itu, dia kangen sih itu. Dan dia ngerasa juga kamu tuh apa ya, kayak apa ya, kayak apa sih, kayak jiwanya tuh kayak udah bersatu gitu loh di dalam dia. Jadi ketika kamu jauh atau kamu pergi, kayak ada sesuatu yang hilang, dia ngerasanya kayak feeling lost gitu. Kayak apa ya, kayak lagunya ini Mas Anang, separuh jiwaku pergi. Kayak gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi ketika kamu pergi tuh kayak ada sesuatu yang hilang, kayak ada separuh jiwa dia yang hilang. Apalagi kalau dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya, banyak kecocokan di antara kalian, jadi kayak wah gitu kan. Ya itu, separuh jiwanya, soulmate-nya tuh pergi, kan pasti ngerasa kehilangan banget gitu ya. Nah, apa yang dia rindukan setelah kepergianmu ya? Kamu tuh orangnya ceria ya, ceria, baik, menyenangkan. Gak tahu kenapa dia suka aja kamu yang gitu, ceria, baik, menyenangkan. Mungkin misalnya dia lagi sedih, lagi wah kondisinya gimana gitu ya, negatif. Pas ada kamu, dia lagi langsung lupa tuh sama masalahnya. Terus pas ada kamu tuh auranya dia langsung beda, langsung ikutan happy, seseneng itu. Kamu kayak membawa keceriaan buat dia ya. Kamu tuh jiwa-jiwanya tuh lovely, menyenangkan, penuh cinta kasih. Jadi kayak kamu selalu menyebarkan atau menebarkan hal positif dan cinta kasih. Ya gitulah, penuh kasih sayang gitu maksudnya orangnya ya. Terus aku lihat apa lagi ya? Ya kadang kamu orangnya keras kepala nih. Keras kepala, mungkin kalian suka konflik atau ribut, atau kamu suka ngambek, suka marah. Nah, di saat kamu kayak gitu tuh dia kangen. Ada loh cowok-cowok yang suka gitu ketika ceweknya lagi ngambek, lagi marah, lagi apa ya, lagi diam-diaman, silent treatment. Ada cowok yang suka kayak gitu. Menurut mereka tuh kayak lucu aja di saat cewek lagi ngambek, marah, atau cemberut gitu ya. Kata cowok lucu itu. Kayak menarik aja buat mereka ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada zodiak Taurus, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Cancer, Pisces, dan Libra. Inisial huruf ya, inisial huruf nama dari kamu atau dia ada huruf W, O, G, K, E, T, M, S, Y, dan N. Ada satu lagi gengs, ada L. Oke. Thank you gengs for watching ya. Tungguin video-video aku aku selanjutnya, dan doain aku supaya cepat sembuh flu-nya, karena 1-2 orang doanya mungkin gak terkabul, tapi dengan banyak doa mungkin bisa terkabul ya, dikabulkan sama Tuhan. Semoga aku cepat sembuh ya flu-nya, dan sehat-sehat terus supaya bisa bawain videonya. Oke, thank you for watching. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.